Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sih air panas di Guci, Tegal, itu begitu istimewa? Bukan sekadar tempat wisata biasa. Guci menyimpan legenda kuno yang melibatkan para dewa, wali sakti, dan sebuah kutukan mengerikan. Cerita ini lebih dari sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah tentang kesucian, kekuatan, dan asal-usul air panas keramat yang kita kenal sekarang. Siap untuk menyelami misterinya? Semuanya berawal di zaman Wali Songo, Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali, mengutus seorang abdi kepercayaannya untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Barat Tegal. Wilayah itu masih berupa hutan lebat, liar, dan dihuni oleh masyarakat yang memuja dewa-dewa kuno. Tugas ini tentu saja tidak mudah. Sebagai bekal, Sunan Gunung Jati memberikan sebuah guci pusaka yang berisi air doa. Pesannya jelas, gunakan air ini untuk membantu masyarakat. Air di dalamnya tidak akan pernah habis selama niatmu tulus untuk kebaikan. Sang abdi yang kemudian dikenal sebagai Ki Gede Sebayu atau Mbah Elang memulai perjalanannya. Ia menghadapi berbagai rintangan, mulai dari medan yang berat hingga penolakan dari penduduk setempat. Namun, dengan kesabaran dan keikhlasannya, ia mulai diterima. Suatu ketika, wabah penyakit aneh melanda desa. Banyak warga jatuh sakit, dan para tabib tak mampu berbuat apa-apa. Di tengah keputusasaan itulah, Mbah Elang teringat akan guci pemberian gurunya. Dengan izin Tuhan, ia memercikan air dari guci tersebut kepada warga yang sakit. Keajaiban pun terjadi. Satu persatu, mereka yang sakit mulai pulih, kesehatan mereka kembali, dan kekuatan mereka pulih seperti sedia kala. Kabar tentang air ajaib dari guci itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Orang-orang dari desa lain berdatangan, memohon kesembuhan. Mbah Elang dengan tulus membantu siapa saja yang datang tanpa memandang latar belakang mereka. Air di dalam guci itu, sesuai pesan Sunan Gunung Jati, benar-benar tidak pernah habis, seolah terus terisi kembali oleh kekuatan ilahi. Berkat guci ajaib itu, ajaran Islam yang dibawa Mbah Elang mulai diterima dengan tangan terbuka. Masyarakat yang tadinya menyembah berhala, perlahan-lahan mulai mengenal Tuhan yang Maha Esa. Desa itu pun menjadi makmur dan damai. Namun, kesuksesan Mbah Elang rupanya mengusik ketenangan para dewa, penghuni Gunung Slamet. Gunung agung yang menjulang di dekat desa tersebut, dewa-dewa itu marah besar. Mereka menganggap Mbah Elang telah merebut para pengikut setia mereka. Dipimpin oleh dewa terkuat bernama Dewa Cakra, mereka merencanakan serangan untuk menghancurkan desa dan merebut kembali pengaruh mereka. Suatu malam, langit menjadi gelap gulita. Petir menambar-nayambar dan gempa mengguncang bumi. Dewa Cakra dan pasukannya turun dari puncak gunung, siap membinasakan semua yang telah dibangun oleh Mbah Elang. Dewa Cakra tertawa meremehkan. "Hentikan, manusia fana, kembalikan para pengikutku, atau kau dan seluruh desamu akan musnah," teriaknya dengan suara menggelegar. Mbah Elang menjawab dengan tenang, "Kekuasaan sejati hanya milik Tuhan. Jika kau berniat jahat, maka kau akan berhadapan dengan kekuatannya. Pertarungan pun tak terhindarkan." Dewa Cakra melepaskan petir dahsyat ke arah Mbah Elang. Namun, sebuah perisai cahaya tak kasat mata yang terpancar dari guci itu melindunginya. Terkejut, para dewa lain ikut menyerang dengan berbagai kekuatan alam. Angin topan, hujan batu, dan api. Tapi semua serangan itu mental, tak mampu menembus perlindungan gaib yang mengelilingi Mbah Elang dan para warga. Melihat kesombongan para dewa,
Mbah Elang menancapkan guci pusaka itu ke tanah. Tiba-tiba, dari titik guci itu ditancapkan, memancarlah sumber air yang sangat panas. Air itu menyembur dengan deras, mengalir membentuk sungai kecil yang menghadang laju pasukan dewa. Ini bukan air biasa, ini adalah air suci yang panasnya berasal dari kekuatan doa. Para dewa yang mencoba melintasinya langsung menjerit kesakitan. Kaki mereka melepuh seolah terbakar api neraka. Kekuatan dewa mereka seakan luntur saat bersentuhan dengan air keramat itu. Dewa Cakra yang paling murka nekat menerjang aliran air panas itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencapai Mbah Elang. Tapi usahanya sia. Semakin ia melawan, semakin panas air itu terasa membakar tubuhnya. Akhirnya, dengan sisa tenaganya, ia mengutuk tempat itu. Dengar manusia, tempat ini akan selamanya menjadi panas. Siapapun yang datang dengan niat jahat atau hati yang kotor akan celaka oleh air ini. Setelah mengucapkan kutukannya, Dewa Cakra dan sisa pasukannya mundur kembali ke puncak gunung, kalah dan terhina. Sejak saat itulah sumber air panas itu terus mengalir tanpa henti. Tempat itu kemudian dinamai Guci untuk mengenang guci pusaka sakti yang menjadi asal muasalnya. Konon guci aslinya sendiri pecah menjadi 7 bagian dan serpihannya menjadi sumber-sumber mata air panas yang berbeda, yang sekarang dikenal sebagai Pancuran 13, Pancuran 7, dan pancuran-pancuran lainnya di sekitar area wisata Guci. Legenda ini bukan hanya sekadar cerita. Masyarakat sekitar percaya bahwa air panas Guci memiliki khasiat penyembuhan karena berasal dari air doa para wali. Banyak orang datang ke sini untuk terapi, berendam, dan mencari berkah. Mereka percaya jika datang dengan niat yang baik dan hati yang bersih, air Guci akan memberikan manfaat bagi kesehatan jiwa dan raga. Sebaliknya, kutukan Dewa Cakra juga masih dipercaya. Barang siapa yang datang dengan niat buruk, sombong, atau melakukan perbuatan tidak senonoh di area Guci, konon akan mengalami nasib sial atau celaka. Kisah Guci mengajarkan kita bahwa kesucian dan niat baik memiliki kekuatan yang luar biasa. Air yang tadinya hanya bekal perjalanan seorang utusan berubah menjadi sumber kehidupan dan perlindungan bagi banyak orang, bahkan mampu mengalahkan kekuatan gaib yang sombong. Hingga hari ini, saat kamu merendam kakimu di hangatnya air Guci, ingatlah legenda ini. Kamu tidak hanya sedang menikmati fenomena alam, tapi juga menyentuh bagian dari sejarah spiritual tanah Jawa yang kaya akan misteri dan hikmah. Jadi, ketika kamu berkunjung ke Guci Tegal, datanglah dengan hati yang tulus. Nikmati kehangatan airnya, resapi keindahan alamnya, dan hormati cerita di baliknya. Siapa tahu, kamu tidak hanya akan pulang dengan badan yang lebih segar, tapi juga dengan jiwa yang lebih tenang dan penuh berkah. Inilah legenda Guci, sebuah kisah abadi tentang pertempuran antara kebaikan dan keangkuhan, yang jejaknya masih bisa kita rasakan hingga detik ini.